Sekolah Minggu GBI Agrafe. Wah, tidak terasa ya adik-adik, sekarang sudah hari Minggu. Itu tandanya Kalina kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Gimana? Apakah semua sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini? Wow, puji Tuhan ya, semuanya sudah siap. Untuk itu, Kalina mau lihat adik-adik yang sudah siap. Apakah semuanya sudah duduk manis? Nah, coba angkat tangan yang sudah duduk manis. Wah, kalau yang sudah duduk manis, berarti Kalina mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anakmu sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Kami sudah siap untuk bernyanyi, kami sudah siap untuk menghafal ayat, bahkan kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan pimpin kami agar kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap semangat belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, terkhususnya buat anak-anak GBI Agrafe, pasti semuanya sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini ya. Dan tak lupa juga Kalina mau mengucapkan selamat pagi juga buat anak-anak GBIA di seluruh Indonesia. Bagaimana kalian yang ada di daerah-daerah, apakah sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu di hari ini? Nah, kalau sudah siap, Kak Lina mau ajak teman-teman semua untuk nyanyi bersama. Tapi tunggu dulu, Kak Lina mau menginformasikan pemenang kuis Alkitab. Kira-kira siapa sih yang menjadi pemenang di hari ini? Yuk kita sama-sama cari tahu siapa pemenangnya. Oke, pemenang pertama datangnya dari adik Sira. Jawaban pertama adalah Samuel. Jawaban kedua adalah 8. Jawaban ketiga adalah Daud. Jawaban keempat adalah Daud. Bye-bye. Wah, selamat buat adik Sira. Pemenang keduanya datangnya dari adik Michelle. Kalina, hari ini bisa menjawab pertanyaan. Kalina, jawaban yang pertama adalah Nabi Samuel. Jawaban yang kedua adalah 8 orang. Jawaban yang ketiga adalah Daud yang mengembala. Jawaban yang keempat yang mengembalakan domba adalah Daud. Dadah Kalina. Wah, selamat buat adik Michelle. Pemenang ketiganya datangnya dari adik Jos. Hai Karina, Jos mau menjawab pertanyaan Karina. Nomor 1 Nabi Samuel, nomor 2 8 anak, nomor 3 Raja Daud, nomor 4 Daud. Bye-bye Karina. Wah, selamat buat adik Jos. Pemenang keempatnya datangnya dari adik Aileen dan juga si kecil Alicia. Hai Karina, jawaban pertama adalah Nabi Samuel. Jawaban kedua adalah 8 anak laki-laki. Jawaban ketiga adalah Daud. Jawaban keempat adalah Daud. Terima kasih Kak Lina, bye-bye. Pemenang kelimanya datangnya dari adik Putri. Kak Lina, ini Putri udah di Bandung lagi. Maaf ya, minggu kemarin Putri nggak jawab, soalnya Putri lagi naik pesawat. Jawaban yang pertama Nabi Samuel. Jawaban yang kedua 8 anak. Jawaban yang ketiga Daud. Terima kasih Kak Lina, bye-bye. Pemenang keenamnya datangnya dari adik Fani.
Hai Kak Lina, saya mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban pertama, Samuel. Jawaban kedua, 2 orang anak. Jawaban ketiga, Daud. Jawaban keempat, Daud. Terima kasih Kak Lina. Dadah. Wah, selamat buat semua pemenang. Dan bagi adik-adik yang mau mengikuti kuis Alkitab, caranya gampang saja. Adik-adik tinggal duduk manis mengikuti cerita firman Tuhan, dan di akhir dari cerita firman Tuhan akan ada pertanyaan dari Kak Lina. Oke, Kak Lina tunggu jawabannya ya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk nyanyi bersama. Untuk itu Kak Lina ajak adik-adik semuanya berdiri. Ayo semuanya cari tempat untuk kita nyanyi bersama untuk memakai gerakan. Nah, adik-adik GBI Agrafel mereka sudah mempersiapkan lagu sebanyak-banyak ya. Ada lagu Oh Mama Oh Papa, ada juga lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Nah, dan masih banyak lagi. Itu dibuat khusus untuk adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu, yuk kita nyanyi bersama pakai gerakan. Bagaimana adik-adik? Lagu-lagunya bagus kan? Nah, untuk itu bagi adik-adik yang mau ikut nyanyi bersama, boleh, caranya gampang saja. Adik-adik tinggal konfirmasi ke Kak Lina. Wah, Kak Lina, saya mau nyanyi bersama, boleh nggak? Nanti kita sama-sama belajar ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kali ini cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Sela. Yuk kita sama-sama saksikan cerita firman Tuhan di hari ini. Selamat pagi adik-adik. Dan pagi ini Kak Sela akan bercerita. Kak Sela akan bercerita tentang Nazareta. Nah, sebelum Kak Sela bercerita, Kak Sela mau tanya,
Siapa adik-adik di sini yang pernah berjanji sama mamanya, papanya, sama abangnya, atau sama kakak atau adiknya? Nah, apakah janji itu ditepati? Atau apakah baik jika kita tidak menepati janji? Nah, sambil adik-adik mengingatnya, yuk kita simak ceritanya. Pada masa hakim-hakim memerintah atas Israel, orang-orang Israel yang mempunyai masalah harus datang kepada hakim untuk diadili, supaya masalah mereka dapat diselesaikan dengan baik. Pada masa itulah orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka menyembah berhala dan tidak lagi menyembah Tuhan yang benar. Karena mereka hidup di dalam dosa, maka Tuhan marah kepada bangsa Israel, dan Tuhan menghukum mereka dengan cara membiarkan bangsa Israel diserang dan ditindas oleh Bani Amon. Dan bangsa Israel menjadi kesusahan. Mereka sangat susah karena mereka diserang oleh Bani Amon. Maka karena mereka merasa tersiksa, mereka pun berseru kepada Tuhan, "Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Selamatkanlah diri kami, Tuhan. Kami menyesal karena telah berbuat jahat." Lalu karena mereka kembali ingat kepada Tuhan dan mereka menyesal karena telah berbuat jahat, maka Tuhan pun mendengarkan permohonan mereka. Dan Tuhan mengutus Yefta sebagai panglima perang Israel untuk melawan orang Amon yang jahat. Yefta berasal dari Gilead dan ia tinggal di tanah Tob. Yefta ingin sekali agar Tuhan membantu dia dalam perjuangannya, maka ia berjanji kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, jika Engkau memberikan kemenangan kepadaku atas orang-orang Amon, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku pulang dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan akan aku persembahkan kepada Tuhan." Lalu akhirnya Yefta pun pergi ke medan perang. Dia terus berperang, bertempur dan bertempur. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta melawan Bani Amon, dan ia mengalahkan 20 kota sehingga Bani Amon ditundukkan di depan orang Israel, dan akhirnya Israel pun menang melawan Bani Amon. Dan tahukah adik-adik, siapakah yang pertama kali keluar ketika Yefta pulang ke Mispa? Ternyata yang pertama kali keluar dan menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari-nari adalah anak perempuannya, yaitu anak satu-satunya Yefta. Lalu melihat anaknya yang keluar, Yefta pun mengoyak bajunya sambil berkata, "Oh anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkau yang membuat aku sedih." Yefta sangat sedih karena dia sudah berjanji kepada Tuhan dan dia harus menepati janjinya, karena siapapun yang berjanji harus ditepati. Ketika putri Yefta mendengarkan perkataan ayahnya, ia juga sedih karena itu artinya bahwa dia harus meninggalkan ayahnya dan teman-temannya dan harus melayani Tuhan seumur hidupnya. Tetapi putri Yefta berkata, "Jika ayah sudah berjanji kepada Tuhan, maka ayah harus menepatinya." Dan akhirnya
putri Yefta pergi ke Silo untuk melayani Tuhan di bait Allah, dan dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, adik-adik, jadi kita tidak boleh tidak menepati janji kita, karena jika kita tidak menepati janji kita, maka Tuhan akan sedih sekali. Jadi, kita harus menjadi orang yang selalu menepati janji, seperti Yefta yang menepati janjinya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Selamat pagi, bye-bye. Bagaimana adik-adik? Wow, ceritanya bagus kan? Cerita mengenai Yefta. Nah, Yefta yang menepati janjinya. Apa sih janji Yefta kepada Tuhan? Kalau Tuhan memberikan kemenangan, maka saya berjanji jikalau selesai saya pulang dari perang, orang pertama yang menyambut saya, orang itulah yang akan saya persembahkan kepada Tuhan. Wow, kira-kira siapa yang dipersembahkan kepada Tuhan? Pada waktu Yefta pulang, yang menyambut Yefta adalah putrinya satu-satunya. Wow, putri kesayangan dari Yefta. Mau tidak mau, Yefta harus menyerahkan anak satu-satunya kepada Tuhan. Nah, karena Yefta sudah berjanji kepada Tuhan, maka Yefta harus menepati janjinya. Dan putri Yefta pun juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Nah, bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Pernah nggak sih adik-adik buat janji? Coba angkat tangan. Buat janjinya sama mama, atau janjinya sama papa, atau janjinya sama teman, atau janjinya sama guru sekolah minggu. Nah, janjinya apa? Nah, misalnya janjinya, aduh saya mau selalu mengucap syukur, saya mau rajin baca Alkitab, atau saya mau rajin menghafal ayat, atau saya mau menjadi anak yang selalu dengar-dengaran papa sama mama. Pernah nggak adik-adik buat janji seperti itu? Nah, kalau adik-adik sudah buat janji seperti itu, berarti adik-adik harus menepati janjinya. Nah, karena orang yang menepati janji, itulah orang yang disayang oleh Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, ingat ya, harus tetap bersandar kepada Tuhan dan juga harus menjadi anak yang menepati janjinya seperti Yefta. Nah, orang yang menepati janjinya berarti orang yang selalu mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan. Oke, Kalina langsung saja untuk memberikan pertanyaan kepada adik-adik yang ada di rumah ya. Pertanyaan pertama, siapakah panglima Israel yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel ya? Ayo. Yang kedua, apa isi janji Yefta kepada Tuhan? Yang ketiga, berapa banyak kota yang diserang oleh bangsa Israel? Pertanyaan yang keempat, siapakah yang keluar dari pintu untuk menyambut kedatangan Yefta? Ayo, 4 pertanyaan Kalina sudah berikan dan Kalina tunggu jawabannya. Oke, dan sekarang kita akan menyaksikan satu teman kita yang sudah menghafal 5 ayat Alkitab. Untuk itu, bagi adik-adik yang mau mengikuti program menghafal ayat 5 ayat Alkitab, Kak Lina masih menunggu ya.
ayat-ayat yang harus dihafal, adik-adik bisa klik link yang ada di kolom komentar. Nah, di situ teman-teman kita sudah menghafal ayat melalui lagu-lagu yang ada. Nah, adik-adik tinggal mengikutinya tapi tidak usah bernyanyi ya, menghafal ayatnya saja. Nanti ayat hafalannya kirim ke Kak Lina, dan caranya gampang ya. Adik-adik menghafalnya jangan terburu-buru, pelan-pelan ya hafalnya, supaya kita bisa mendengarkan bersama-sama. Oke, yuk kita saksikan siapa sih yang menghafal ayat hari ini. Hai Kak Lina dan teman-teman, Ellen sudah hafal 5 ayat hafalan. 1. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. 2. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 4. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 5. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Kak Lina dan teman-teman. Bye-bye. Wah, seru ya. Ternyata adik Eilan yang menghafal ayat. Wah, bagus. Wah, dan akhirnya acara sekolah minggu kita sampai di sini. Dan Kak Lina mengucapkan terima kasih buat adik-adik dan juga buat teman-teman semua yang saat ini sudah mengikuti acara sekolah minggu GBIA Grafe. Harapan Kak Lina, adik-adik semua tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap semangat untuk belajar kebenaran ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti acara sekolah minggu. Terima kasih juga buat Mama dan Papa yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini ya. Dan tentunya Kak Lina beserta seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.